Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najila dari Prodi PGSD Universitas Samudra. Saya Dewi Syafira dari Prodi PGSD Universitas Samudra. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai definisi belajar dan teori-teori pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan, baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi belajar dapat dilakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, dan lingkungan masyarakat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor internal ini meliputi motivasi serta minat dan bakat individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Yang pertama itu ada teori behavioristik. Teori behavioristik menyatakan bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya rangsangan dan reaksi pada siswa. Contohnya seperti guru memberi pujian kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, sehingga siswa menjadi lebih semangat dalam belajar. Dan yang kedua itu ada teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa belajar adalah proses berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah dalam pikiran siswa. Contohnya seperti siswa memahami cara menghitung soal matematika dan bukan hanya menghafalnya saja. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa belajar terjadi ketika siswa aktif mencari dan membangun pengetahuan dari pengalaman. Contohnya seperti siswa berinteraksi dengan teman untuk mencari jawaban dalam suatu masalah. Dan yang keempat ada teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar dapat membantu siswa dalam mengembangkan diri secara keseluruhan, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contohnya seperti guru membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan kepercayaan diri. Dan yang kelima ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial menyatakan bahwa siswa belajar dengan melihat, meniru, dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti siswa belajar bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Yang keenam ada teori konektivisme, menyatakan bahwa belajar dapat mencari dan menghubungkan informasi dalam berbagai sumber, terutama dalam teknologi digital. Yang keenam itu ada teori Gestalt. Teori Gestalt menyatakan bahwa belajar akan lebih mudah jika materi dipahami secara keseluruhan, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedelapan ada teori belajar bermakna, yaitu belajar akan lebih efektif jika materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang diketahui oleh siswa. Baiklah, sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.